tampilkan memang dipakai maaf. Ini tentang program MDKM, Merdeka Belajar. Jadi ada 8. Saya yakin teman-teman sudah tahu program MDKM itu apa saja. Dan mungkin kalian juga sudah mendengar, baik dari teman atau dari Pokja Isma atau dari dosen, bahwasanya kalian itu diharapkan hanya mengambil 2 program MDKM saja dalam 1 tahun dalam kurun waktu studi di kampus. Itulah mengapa salah satu syarat dari ikut ISMA ini adalah Anda masih atau apa ya? Anda sudah selesai dengan MDKM dan atau tidak melebihi dari 2 kegiatan, betul ya? Nah, itu. Jadi perlu saya tekankan bahwa ISMA ini bagian dari MDKM. Jadi memang ada persyaratan bahwa jika Anda sudah ikut studi independen misalkan, ya satu lagi ISMA, it's fine. Tapi kalau Anda sudah ikut praktek kerja, kemudian studi independen, most likely there will be a problem dalam aplikasi Anda. Bukan berarti nggak bisa sih, tapi there should be a problem. Nanti kalian harus diskusikan itu dengan dosen wali Anda. Oke? Nah ya, ada pertanyaan ini? Bapak disimpan. Next. Nah, dokumen yang saya tampilkan ini dipakai untuk reviewer dalam tahapan penilaian untuk menetapkan pelamar yang lulus dalam program seleksi tahun lalu. Dan ini juga digunakan dalam tim penilai program seleksi tahun lalu 2021. Kami berharap kita bisa menggunakan dokumen ini untuk rujukan kita semua untuk aplikasi tahun berikutnya. Next. Nah, tahapan penilaian ini pasti kalian semua sudah tahu tahapan penilaiannya itu meliputi apa saja. Tahapan pertama administrasi. Ini tahun lalu ya guys. Kita merujuk ke tahun lalu. Tahun lalu tahapan pertama administrasi itu dilihat dari kelengkapan dokumen. So if you miss one document, like for example saya punya pengalaman si yang bersangkutan ini kasih transkrip yang saya meragukan keasliannya. Yang bersangkutan kasih transkrip yang tanda tangan itu bukan wakil dekannya, ya itu dosen wali atau apa dari IPB padahal dari kampus yang lumayan prominent begitu. Jadi saya meragukan keaslian transkrip itu. Jadi saya kasih catatan di reviewer. Atau validitas dokumen atau eligibilitas peserta. Perlu kalian perhatikan, ada batasan umur, betul? So far dalam ruangan ini tidak ada yang lebih batasan umur ya. Jujur aja nggak apa-apa kok. Kalau ada nggak apa-apa respect. Enggak ya, saya asumsikan masih punya semua. Salah satunya itu ya teman-teman, eligibilitas dilihat dari umur. Nanti ada syarat-syarat lainnya, Anda pasti sudah hafal juga. Tapi yang saya notice yang baru itu adalah umur. Memang umurnya melebihi langsung cut secara administratif harusnya. Tahap kedua, setelah administrasi, biasanya administrasi dilakukan oleh backdesk ya. Nah kalau dokumen ini baru mungkin tim reviewer. Ini mungkin karena saya juga nggak terlibat dan ini adalah tahun lalu. Di dokumen yang dilihat itu prestasi akademis dan kemampuan bahasa Inggris tahun lalu ya. Yang dilihat adalah prestasi akademis yang diartikan IPK. Bisa jadi tahun ini mungkin berbeda. Mungkin akan juga dipertimbangkan prestasi dari CV. Saya nggak tahu apakah Anda harus mengambil CV enggak ya? Wah, ya selain IPK berarti ya. Kamu menanggapan aja mau prestasi-prestasi nggak ada ya untuk sertifikat itu nggak ada ya. So most likely IPK ya teman-teman. Kalau kalian IPK-nya di atas 3, udah pede aja. Kalau cuma 3,05 nggak apa-apa. Walaupun teman Anda itu 3,95. It's okay, minimal 300. Wes, nggak usah bingung sama IPK. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, saya nggak akan mengulang. Saya yakin Anda sudah hafal di luar kepala. Dan saya juga cukup bahagia. Hadir di sini yang memang mungkin kebetulan memang bisa hadir dan kami bersyukur sekali. Kami juga melihat dari kesiapan Anda semua. Kalian ini adalah rekan-rekan yang memang sudah siap sertifikat bahasa Inggris. Itu saya patut acungi jempol karena nggak semua mahasiswa siap. Dan kami merasa kalian ini memang siap dari 6 bulan yang lalu mungkin sampai sudah punya skor bahasa Inggris. Terus kemudian akademik transkrip juga. Semua syarat-syarat itu sudah kalian penuhi. Tinggal diajari tok bu pokoknya. Kami itu kudu nulis opo, kudu nyiapno opo. Nah itulah yang coba kami akomodasi dari mentoring ini. Harapannya rekaman ini bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman mahasiswa yang ada di luar kota mungkin, dan mungkin kami juga akan memberikan pendampingan dalam bentuk lainnya ya.
Nah, kembali ke tahapan dokumen. Jika insya Allah Anda lulus kriteria administratif, dokumen Anda lolos, memang selanjutnya adalah wawancara. Dalam wawancara ada 4 elemen: potensi akademik, kemampuan adaptasi, potensi networking, dan potensi berkembang. Sejauh ini yang kami lihat yang berbeda hanya satu, yaitu yang terakhir, potensi berkembang. Nanti kita akan bahas. Kami berharap rujukan ini juga masih berlaku untuk tahun ini, sehingga kita bisa enak dalam menyusun strategi yang sama bareng-bareng. Ini udah beda juga tadi bahasnya ya. Next, ini kembali ke administrasi dulu, pelan-pelan. Paling gampang administrasi soalnya teman-teman. Anda semua mahasiswa aktif ya, semester 4, 7 beres, selesai. Terdaftar dalam pangkalan data Dirjen Dikti. As long as we have NIM, ya, NIM, you must be masuk dalam pangkalan data Dirjen Dikti. Dokumen pendukung lengkap. Nah, ada dokumen yang memang kalian tahu, kita diminta dokumen ini. Iya. Kita siapkan sistem. Anda diminta mengupload 4 dokumen, betul? Yaitu you never enroll in any physical mobility exchange ini maksudnya. Physical mobility exchange, kemudian non-involvement in sexual violence, declaration of parents for narcotics, and recommendation letter untuk masing-masing Anda individu. The thing with syarat di awal ini oleh ISMA, memang ISMA tidak merequire untuk adanya instansi yang memang khusus menangani hal itu. Mereka untuk tahapan awal memang masih mempercayakan kepada pihak universitas untuk menyediakan surat tersebut. Sehingga kalau kalian lihat di authority figurnya itu nanti akan ditandatangani oleh Direktur AGE. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh tim Pokja ISMA bahwa memang bisa demikian. Sehingga kita coba siapkan sistem yang mampu membantu kalian semua jika butuh surat tersebut. You must fill a form, dan nanti akan terissue surat itu. Sorry ya, mix dikit ya. Kita Inggris banget sini ya. Itu yang surat ini. Nah, next. Ini mekanismenya. Dan akan kami launch, kami akan sebarkan di IG juga kok. So, this is open for everyone, including mahasiswa yang tidak bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Akan ada Google Form yang akan resmi di launch hari Senin. So if you go to the link, Mas Indra sudah make sure but no, we will not accept it first. Maksudnya masih ditutup sama dia. Itu udah takut duluan dia langsung down. Will be launch Monday ya. Kami timnya Mas Indra itu akan memproses dokumen request yang masuk dari kalian itu every Wednesday. Kita akan proses dan akan di-issue, dikirim ke email kalian Friday. So you can decide mau Wednesday ini, mau Wednesday depan. As long as you done it before 6 April ya. Itu adalah Wednesday terakhir sebelum datanya ISMA. Kasih tahu teman-teman ya, please yang nggak bisa hadir. Hei, kalau kamu butuh surat, kamu nggak usah datang ke Surabaya. Kamu nanti akan bisa mengisi dari Google Form. Dan kalau kamu mengumpulkannya sebelum Rebo, kamu bisa dapat Jumat. Tapi kalau kamu ngasihnya Kamis, tunggu Jumat berikutnya. Itu ya sepakatnya. Dan please sebelum 6 April, jangan dadak di akhir. Nah, nanti surat itu akan ditandatangani oleh Direktur AGE sebagai University Authority. Nantinya kami akan mengirim surat itu lewat emailnya mereka ya, Mas Indra ya. Dan nanti kalian yang akan menghubungkan materai dan menandatangani surat itu, dan silakan mau di-scan, mau di-upload, mau. Ada pertanyaan untuk surat ini? Iya Mbak. Nama, fakultas. Ya, coba. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Nasiba dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk formnya sendiri, itu berarti tanda tangannya perlu tanda tangan beserta nama-nama yang di-provide. Itu memang perlu tulis tangan semua ya. Tapi nggak bisa benar-benar nggak bisa pakai tanda tangan yang digital terus kemudian materainya kami scan atau kayak gimana seperti itu. Oke, ini nanti mungkin dikoreksi kalau saya salah ya jawabannya ya. Google Form itu nanti kita akan minta data kalian sesuai dengan informasi yang diminta dalam surat tersebut. Ya. Nanti dari Google Form, timnya Mas Indra itu akan you do something lah ya, sama namanya mailbox or something itu. Dan jadilah surat-surat yang akan kami setorkan ke Direktur AGE untuk ditandatangani basah oleh yang bersangkutan.
kemudian akan di-scan, diproses oleh timnya Mas Indra dan akan dikirim ke email masing-masing. Menjawab nggak? Enggak. Kemudian Anda cetak, tanda tangan. Ya, jadi intinya kan kalian teman-teman terima surat dari kita dulu. Teman-teman terima surat dari kami dulu, baru setelah itu diproses tanda tangan kalian. Nah, itu akan kiri ya. Jadi tapi kalian kan harus materai ya. Jadi itu yang kalian selanjutnya setelah terima dari kami. Jadi kami tanda tangan dulu. Jadi kalian baru yang harus dilakukan setelah menerima, kalian akan menerima surat dari AGE yang sudah ditandatangani oleh Direktur AGE, 4 surat itu, silakan kalian proses sendiri, cetak, tanda tangan dari materai, scan, upload, begitu ya. Oke, dan lagi pertanyaan? Ya, Mbak yang hitam merah, Mas Torik. Perkenalkan saya Dani dari FST. Mau bertanya, untuk dari UNER sendiri itu apakah ada seleksi internal buat mendapatkan dokumen ini? Karena setahu saya di beberapa kampus lain itu ada seleksi internal untuk mendapatkan nomination letter. Kurang lebih udah. Terima kasih. Iya, dari statusnya Mbak, udah punya pacar atau belum? Seleksi internal ada sih, mau ditampilin? Tampilin Mas. Ini. Jadi gini teman-teman, kami berharap ketika Anda meminta surat, Anda sudah memiliki dokumen-dokumen berikut. Diperhatikan dulu. Jadi boleh dicatat ya teman-teman, untuk requirements-nya sudah ditampilkan. Silakan di noted ya. Kalau anak zaman sekarang noted ya. Silakan. Nah, jadi kami berharap buat kalian yang membutuhkan surat untuk menunjang aplikasi ISMA sudah memiliki akademik transcript, which is most of you already got it. That's why you are here. So that's good. And then student ID. Student ID itu kartu KTM Mbak. Iya, sesuai gak tadi student ID. And then ini ya bahasa Inggris ya. Just to show. Saya yakin kalau kalian semua punya teman-teman. Tapi kami ingin memastikan yang belum punya itu gak asal minta surat gitu loh. Jadi we will recommend you all kalau memang sudah punya dokumen ini. Last but not least, this is challenging I know, but this is so obvious actually. You have to have a passport already. Ya, dicek. Nanti ada pertanyaan. Terus catatan Mbak, mungkin kalau akademik transkrip ini bukan yang screenshot dari Cyber Campus ya teman-teman, tapi memang yang officially diterbitkan oleh fakultas dan mendapatkan tanda tangan dari wakil dekan 1, officially translated in English oleh fakultasnya masing-masing. Oke, itu transkrip, bedakan dengan KHS ya. Oke, Garet ya, yang hadir di sini bisa menjadi catatan. Jadi nanti kasihan kalau Mas Niman sama Mbak Intan sebagai call centernya AGE malam-malam di luar jam kerja mendapatkan pertanyaan yang itu lagi. Ya, lanjut Mbak Dina. Terima kasih Mbak Viro sudah menyampaikan curhatan hati para singlillah ini. Ya teman-teman, kalau dibilang apakah ada syaratnya? Ya, lihat hadis. And also I have to remind you all, kalau kalian perhatikan, kebanyakan university tujuan itu ada muncul tuh dari Australia. Australia itu tinggi loh. Kalau kalian suka dan mau ke sana, and then you got the scholarship, you will have to live like 2 weeks time gitu. Jadi langsung harus pergi. So nggak ada lagi alasan nggak punya paspor, ya. So kalau kalian mau pergi sekarang, setelah itu nggak punya paspor. Oke, untuk syarat ini kalau tidak ada pertanyaan, Mas yang di belakang kali ya, yang di belakang sana. Yang saya bilang dari sisi untuk paspornya minimal ada sebelum waktu matinya atau gimana? Maksimal harus berapa tahun lagi? Sebentar, sedang didiskusikan. Jawab ya. Kita jawab lagi. 6 bulan sebelum expired sebenarnya.
biar bisa di-apply visa. Kalau bisa itu udah paling mepet deh. Kalau kurang dari itu kalau bisa extend dulu gitu ya. Kalau misalnya ada kendala, saya nggak ngerti dengan sistem imigrasi mungkin ada kendala. Biasanya mereka bisa tepat waktu sih. Kalau paspor biasa tuh 3 hari sampai 1 minggu sebenarnya normalnya. Tapi kalau ada kendala tolong kasih di info gitu ya. Saya bisa bilang ke Mas Indra. Karena kemarin tuh jangan diputusin sendiri. Pokoknya intinya kita tuh akan mengakomodasi teman-teman kok semaksimal mungkin yang kita bisa. Selama dokumen lainnya sudah lengkap. Itu ya. Disclaimer lagi juga kami tidak menerima pertanyaan cara perpanjangan paspor ya atau cara mengurus paspor karena itu ada di ranahnya imigrasi. Teman-teman juga sudah bisa mendaftar e-paspor untuk mendaftarkan antrian online hingga proses foto semuanya sudah tertera gitu ya. Sudah punya paspor semuanya? Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Semoga tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Pokoknya 6 Maret ya, 6 April teman-teman yang di rumah yang nggak bisa hadir juga paling lambat 6 April, please go check your passport untuk dipastikan Anda punya paspor yang valid. Mas yang baju oranye, Permisi, saya Fauzan dari Sikia. Izin bertanya, untuk transkrip akademik dari Sikia sendiri masih mengalami kendala dalam hal transkrip akademik dikarenakan sedang dari masa perubahan dari BSDKU menjadi Sikia. Apakah itu mempengaruhi dari AGE? Apakah dari AGE bisa membantu? Terima kasih. Oke, ini kan kasus dari AGE juga sih ya Mas. Saya lagi mikir kalau kasus Anda. Ya kalau dulu yang mengeluarkan transkrip siapa ya? Saya kurang paham. Perubahan nama statusnya ya, sebelumnya PSDKU sekarang ganti menjadi Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam. Kayaknya takes time untuk perubahan. Sekarang boleh nggak ya? Dari Dirman, Direktur Pendidikan memberikan penjelasan bahwa penamaan itu tuh menjadi ini gitu. Ya, atau begini, Mas ada wadah satu nggak Mas? Wakil direktur. Dikonsultasikan ke wakil direkturnya ya. Bahwasanya intinya Anda tuh membutuhkan transkrip. Perihal nama berbeda, saya rasa sih sebenarnya buat saya nggak ada masalah sepertinya. Yang penting keluar transkripnya. Karena transkrip itu sendiri tidak dicek penamaan, tidak sampai dicek penamaan prodi atau penamaan fakultas dalam stage ini. Tapi memang yang dicek adalah validitas ya, yang tanda tangan dan mungkin pakai stempel ya itu berarti. Iya, kop dan stempel basah. Asalkan Anda bisa mendapatkan itu dari wadir Anda, saya rasa valid kok Mas. Udah ya? Baik, terima kasih. Baik, ayo kita mulai ke slide berikutnya. Sudah clear ya di requirements tadi? Nah, ini kita dibilang sudah move on ke dengan wawancara, itu iya. Jadi gini, untuk penilaian wawancara kan ada 4 tahapan. Itu kalau di tahun 2021 itu based on essays. Jadi pewawancara akan membaca essay yang Anda tulis dan akan bertanya based on that. Jadi mungkin kalau kalian mau menyusun essay bisa mempertimbangkan poin-poin ini. Pertama, potensi akademik. Melihat potensi akademik kalian, yang dilihat adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau essay, written-nya, grammar eloquy, dan artikulasi, vocabulary dan sebagainya. Kemudian kemampuan kognitif, berpikiran kritis dan sampai sejauh mana Anda mampu menyampaikan prestasi akademik kalian. Potensi networking, dilihat dari bagaimana Anda mampu meningkatkan hubungan orang ke orang dan nanti dalam antar institusi. Tadi kami sudah coba sampaikan mengenai AGE, Bu Pramesi tadi sudah menyampaikan mengenai pertemuan branding. Nah, dalam hal ini kalian harus mampu menunjukkannya, cari solusi, kemampuan dalam menghadapi perubahan. Saya dulu kalau pribadi melihat anak ini pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, saya bisa bilang dia itu adaptability-nya bagus. Misalkan anak daerah kuliah di Bandung, oh berarti kamu bisa beradaptasi, saya kasih di situ. Kalau Anda termasuk anak yang lahir besar di Surabaya, kuliah di Surabaya, tunjukkanlah bahwa misalkan Anda punya pengalaman ikut program tertentu, pengalaman KKN yang berkesan, jadi pengalaman yang menunjukkan kemampuan adaptasi kalian dan tidak hanya nyaman di kota itu saja. Kemampuan dalam menghadapi perubahan, nyari
mencari contoh itu juga nggak gampang ya. Bagaimana perubahan ya? Most isi yang saya baca itu adalah perubahan dari daring ke luring. Luring ke daring waktu itu, maaf, 2021. Luring ke daring. Iya, dan bagaimana technological difficulties yang harus dihadapi. Nah nanti saya yakin teman-teman mentor Abi bisa bantuin ya untuk masuk isinya ya. Dan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini biasanya kalau saya nggak minta izin ya, kalau saya berbicara boleh pakai masker ya. Ya, susah loh. Ya boleh Bunda. Oke. Nah, lanjut ya. Kan jauh kan dari kalian. Kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini kalau pengalaman saya itu saya kurang bisa melihat dari IC. Tidak banyak dari IC yang saya baca itu menampilkan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi saran saya, kalau saya itu highlightnya itu kalau lihat yang punya pengalaman exchange sih, tapi nggak boleh ya kalau ada exchange ya. Jadi pengalaman yang menunjukkan bahwa kalian itu bisa dipimpin dengan lingkungan baru. Misalkan dari daerah Kediri, tiba-tiba dia harus kuliah di Bandung. Yang saya tanyakan adalah Kediri kan Jawa Timur, Bandung Jawa Barat. What kind of challenges yang kamu hadapi? Dia bisa nggak sih lingkungan baru, bahasanya kan juga beda. Atau dari Jakarta kuliah di Surabaya, itu juga something gitu loh. Gimana sih orang dari kota? Surabaya juga kota sih, tapi beda. Saya pernah punya mahasiswa di Surabaya, saya dari Jakarta soalnya, jadi saya kelihatan banget bedanya. Itu gimana dia beradaptasinya? Itu yang saya lihat. Soalnya ngefek gitu. Kadang itu nggak semua negara tujuan itu kota besar ya teman-teman. Kalian dari Surabaya tiba-tiba ke kota yang saya nggak pernah ke York sih, tapi boleh nggak sih ngasih contoh York? York itu kan kayaknya British atau pinggiran kota gitu ya. Jadi kan ada desa tapi cantik. Sedangkan kalau di Surabaya kan kita ketemunya mall dan kemacetan. Nah, gimana tuh anak kota kemudian menyambung ke desa? Twente, Belanda itu kan juga desa ya, sapi di mana-mana. Nah, itu gimana beradaptasi dengan lingkungan baru itu dilihat dari sini. Potensi berkembangnya agak tinggi karena pertanyaan ini sepertinya dihapus. Jadi saya kok kayaknya nggak akan membahas itu. Dari sini ada pertanyaan nggak ya? Ada yang mau didiskusikan di slide ini? Atau yang sudah punya pengalaman volunteer atau magang ya Mbak Dina ya, bisa menceritakan proses kemampuan adaptasi. Ayo, makan jadi dulu ya sebelum makan. Pertanyaan? Ya Mbak yang di kamera, kok kan mau juga merah sih Kak? Oh iya. Dan janjian. Mbak yang di kamera itu belum tanya, nanti tanya ya Mbak di kamera. Noleh jilbab ke atas. Mahasiswa boleh? Silakan deh. Ya perkenalkan Bu Dina, nama saya Ariel dari Ilmu Komunikasi FISIP. Saya mau nanya, seberapa besar kondisi kesehatan itu mempengaruhi proses kriteria penilaian, terutama dari IC, karena itu kan pertanyaan baru ya daripada tahun kemarin. Terus apabila ada salah satu calon awardee yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas secara fisik, mungkin salah satu matanya tidak berfungsi atau harus memakai kursi roda, itu bagaimana kondisi-kondisi tersebut bisa mempengaruhi persentase penerimaan calon awardee tersebut. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ariel. Itu juga concern kami waktu itu sempat diskusi dengan Mbak Dr. Pramesti. In what way kita sebenarnya bisa membranding ourselves by sharing our deepest secrets atau kelemahan permasalahan fisik atau kesehatan kita, baik itu mental maupun physically. Jadi yang kami tahu kalau in terms of regulations, memang kalau kalian lihat di aplikasi ISMA itu ada tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan. Kalian ditanyai mengenai TBC, ya kan? Apakah Anda pernah punya penyakit TBC? Apakah Anda pernah punya kesehatan fisik maupun mental? Ada beberapa negara dan universitas yang memang memiliki requirements tertentu when it comes to kesehatan, terutama TBC. Bukan berarti mereka tidak menerima. Yang kami tangkap adalah kalian diminta nantinya sebelum masuk ke kampus tersebut untuk melakukan check up TBC, tuberkulosis. Gak semua negara, gak semua kampus, tapi ada beberapa kampus. Dan ISMA gak mau aplikan itu terjegalnya di situ. Jadi di awal memang better kalau Anda memang punya penyakit kronis yang kalau diperiksa itu pasti akan ketahuan, ya jangan apply atau jangan apply di negara itu misalkan.
karena memang syaratnya mereka mensyaratkan harus sehat dari TBC misalkan, ada beberapa negara yang seperti itu. Penyakit-penyakit yang lain selama itu tidak mengganggu, saya setuju dengan saran dari Dr. Pramesti bahwa Anda coba tekankan ke how are you tackling that, gitu. Fokus ke situ, nggak bohong memang, tapi how are you tackling that. Dan mostly memang untuk kesehatan fisik atau mental yang memang sifatnya itu masif ya, memang for sure itu mengganggu. Kalau saya orangnya itu moody, saya kayak nggak akan cerita sih di isi saya. Saya moody, Bu. Saya kalau lihat Korean itu saya suka nangis, kayaknya nggak bisa cerita yang gitu. Nah, tapi kalau memang ada diagnosa dan tergantung dengan obat tertentu, itu sih yang paling utama sebenarnya ya. Kalau asma, dingin, boleh diceritain, tapi mungkin yang dikonsentrasikan itu adalah yang kronis gitu. Untuk penyakit yang sakit fisik dan mental. Menjawab nggak ya? Ada lagi pertanyaan terkait dengan hal tersebut atau hal lain? Oh iya. Di depan. Mas Silakan. Karim, oh ini aja, nggak apa-apa ya, biar aku yang jalan. Gak apa-apa ya. Iya, permisi, nama saya Dea dari HI Visip 2019. Untuk pertanyaan, kan tadi kan pertanyaan wawancara itu kan berdasarkan esai ya Bu ya. Nah, di esai itu kan ada kita ditanya mengenai bagaimana engaging with locals, with branding art culture dan segala macam. Itu nanti apakah ketika wawancara itu ditanya misalnya seperti konkretisasinya seperti apa, atau kayak kita bisa semacam tanda kutip branding aja. Itu Konkretisasi. gak maksudnya kayak nyata, ya nyatanya begitu. Oh, oke, konkretnya. Oke, jangan bohong. Tetap. Jadi begini, ini mungkin untuk menjawab kemampuan beradaptasi, networking, sosial dan sebagainya ya. Jadilah diri Anda sendiri, be the best version of yourself. Jadi kalau misalkan memang Anda rasa, ya saya sebenarnya pemaham dulu sih, dan saya tuh nggak berani bicara, memulai percakapan dulu. Tapi masa sih nggak ada hal yang baik gitu yang bisa Anda sampaikan, misalkan Anda tuh accept, menerima, Anda tuh bisa mendengar yang baik, misalkan. Jadi di situ kan juga sama saja menunjukkan kemampuan Anda untuk berteman, walaupun tidak harus kemudian pembicaraan terlebih dahulu, tapi Anda adalah pendengar dan Anda is a good analytic, Anda memiliki kemampuan analisa yang baik dan dikenal di teman-teman Anda itu mampu merespon secara kritis dan juga understanding gitu pengertian. Oke, menjawab pertanyaanmu enggak, Mbak? Saya lebih tanya ke yang ini sih Bu, kan kalau di 5 tahun lalu itu kan ada teman-teman yang mereka tuh bikin program apa ya, kayak semacam pengenalan budaya gitu loh, pengenalan budaya dari Indonesia, terus ya branding kultur segala macam seperti itu apakah akan ditanya perwujudan nyatanya gitu, jadi kita harus cerita soal oh kita mau bikin program ini, program itu gitu. Jangan masih panjang. Yang dicari oleh ISMA, yang dicari oleh LPDB yang membiayai ini adalah memang anak-anak pintar yang memiliki visi misi untuk mengembangkan budaya dan kerjasama internasional. Jadi kalau kalian merupakan individu yang seperti itu, apply ISMA. Karena ISMA bisa memberikan kesempatan buat kalian membuka potensi dan benar-benar mewujudkan apa yang ingin kalian lakukan. Gitu. Kalau terkait dengan SPJ pertanggungjawaban, saya rasa itu bukan saatnya untuk kemudian saat ini kita khawatir. Mereka memang bertanya, lebih ke arah mungkin bikin konten banyak ya, digital konten. Kemudian jujur kantor kami juga minta kalian bikin ini itu ya, ada beberapa teman yang ditodong ini itu. Jadi memang bukan dibilang seharus apa ya atau keharusannya ya, tapi it comes with the program. Gitu. Menjawab sama mungkin saya ada beberapa pertanyaan berikut, nggak apa-apa Bu? Silakan. Yang pertanyaan saya berikutnya, apakah nanti ada pertanyaan skenario gitu ya Bu ya? Misalnya kayak ada, kalau misalnya kamu di sana ketemu orang yang rese, terus kayak kamu gimana nge-tackle-nya gitu misal. Terus waktu wawancara itu apakah ada apa ya? Maksudnya kayak apakah interviewer itu lebih suka kita yang lebih ceria atau lebih excited atau malah justru lebih oke yang formal aja sekalian kayak seperti wawancara kerja. Jadi kayak persona apa ya? Di case by case, saya nggak tahu siapa yang akan Anda hadapi dan kita juga masih belum tahu mekanisme wawancaranya bagaimana.
apakah akan dikembalikan ke dosen-dosen di kampus-kampus atau langsung dikoordinasikan di tim khusus, kami belum dapat informasi itu. Yang kalau merujuk ke tahun lalu, durasi 15 menit itu tidak memberikan banyak waktu buat kami bertanya. Durasi yang tahun lalu hanya 15 menit. Dan kami harus bertanya 4 publik. Nanti saya tampilkan. Dan itu baiknya. Kalau saya iseng, iya, saya kasih simulasi memang. So, kalau kamu jatuh cinta dengan orang di sana, kamu akan kembali nggak ya? Itu simulasi kan? Tadi kan mbaknya tanya simulasi ya. Itu saya kalau lagi iseng dan somehow dia jawabnya enak, cepat ya saya banyak bertanya. Tapi ada juga yang gugup dan next time gitu. Gitu. Oke. Mungkin akan dijawab lebih detailnya nanti ketika mentoring Mbak Dina. Jadi yang teknis-teknis seperti itu. Next. Lanjut. PPT. Nah ini ya, jadi potensi akademik itu dilihat dari isi Anda yang pertama, di mana Anda diminta untuk mendiskusikan past academic achievement, including the process and skills involved in your previous or current degree programs. Dan kalau tahun lalu 200 kata dan sekarang 350 kata, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kadang-kadang kalau kita mau ngomong banyak, terbatas 200 kata juga sulit ya. Tapi kalau yang nggak pintar ngomong, tiba-tiba 250 kata pun ngos-ngosan juga ya. Jadi ya, it is what it is. Potensi networking itu diambil dari isi Anda yang kedua. Kemampuan beradaptasi diambil dari isi Anda yang ketiga. Yang kami agak ragu adalah yang poin keempat, potensi berkembang, karena bentuk isinya berubah. Dan lagi, ini adalah rujukan tahun lalu. Kami juga nggak bisa memastikan apakah ini akan dipakai untuk rujukan tahun ini. Tapi mungkin bisa jadikan pertimbangan bagaimana Anda mengembangkan isi Anda. Kalau memang lanjut ke wawancara, berarti at least you kind of know what to prepare, ya. It always come back to your essay. Next, saya sudah digizikan sebelum bahas ya. Ini saya cepat aja karena ini dalam rubrik sepintas aja kalian lihat, jebret. Next, untuk poin nomor 2, sih, jadi ada rubrik-rubriknya. Next. Poin nomor 3, sih ada rubrik-rubriknya. Next. Nah, contohnya aja untuk pertanyaan yang dihapus saja ya. Yang dihapus, ya nomor 4 dihapus ya. Dihapus. Ini kan dia menanyakan, dia ingin mengetahui potensi berkembang Anda dari IC yang nomor 4. Waktu itu pertanyaannya adalah, how will this program help you to achieve your immediate goals and how can you contribute back to these programs? Di mana skornya dibagi menjadi 3. Kita melihat bagaimana peningkatan kemampuan diri setelah mengikuti program. Ada ini kok iso kayak improving himself or herself after he or she graduated from ISMA. Itu bisa terlihat dari view dia ke depan. Kontribusi setelah mengikuti program bagi alma mater ini akan kami lihat dari kamu wawancaranya bikin apa. Pewawancara nggak akan nagih sih, saya juga lupa siapa yang saya wawancara ya, dan saya nggak akan nanya lagi, kamu jadi nggak bikin acara itu. Jadi ini cuma sekedar menggali saja plannya dia, how creative he or she is, pandangan kedepannya gimana. Kontribusi setelah mengikuti program bagi program kampus merdeka. Saya habis ini saya akan memborong banyak oleh-oleh buat ibu saya. Korek. Saya akan kembali ke kampus saya dan saya akan mencoba mengencourage mahasiswa adik kelas saya untuk ikut program ISMA tahun depan. Terus, ya adik-adik kami ya. Itu. Jadi itu yang dicari. Lihat pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah what do you think about ISMA? Apakah mereka melihat ISMA sebagai program untuk jalan-jalan? Atau ISMA merupakan pintu untuk mewujudkan impian Anda? Nah, in what ways can you contribute back for this program tadi itu? Kamu mau setelah selesai, kamu kembalinya mau ngapain? Untuk university-mu, kampusmu, and in your life in general. Kadang boleh, walaupun saya nggak itu tergantung dosen, itu tergantung pengujinya, pewawancaranya ya. Kadang boleh sih kalau Anda bilang saya mau lanjut S2, tapi mungkin lebih ditekankan ke ini ya, keuntungan buat Indonesia itu loh. Saya ingin membuka kerjasama yang menghubungkan Indonesia dengan negara tersebut, dan mungkin kampus Anda in particular itu boleh. Itu nggak apa-apa, kan tetap kan miliknya PDIP juga kan, kampus itu kan bagian dari Indonesia. Oke, oh ya, the interview is in English ya, for sure.
Nah, ada pertanyaan nggak untuk ini? Dan boleh pasti ya. Next. Oke, ini pedoman pemilihan universitas. Yang ini nanti boleh di screenshot atau boleh di screenshot lah ya. Jadi kami tahu Anda memilih kampus itu dari 3 kriteria: reputasi, course list, and culture. Kita nggak berani ngomong culture karena kita nggak pernah datang di semua tujuan kampus itu. Jadi nanti teman-teman mentor yang akan membantu kalian. Course list, saya sendiri juga, kami juga masih agak nggak tahu kriterianya itu harus kayak gimana. Jadi mungkin teman-teman mentoring nanti yang akan menyampaikan. Yang bisa dari kantor kami bantu adalah terkait dengan reputasi, rankingnya, kampus rankingnya. Next. Ini kami coba bantu ya teman-teman, kami dapat list 72 kampus yang menjadi kampus tujuan. Betul ya? Atau 90 ya? Dan ini adalah ranking-ranking dan mohon maaf memang random, tapi mungkin bisa dilihat dari negara asal, negara tempat kampus itu berada. Di situ dipertimbangkan semakin besar angkanya, rankingnya semakin tinggi ya. Kayak ranking 13 itu dia termasuk favorit ya, University of Pennsylvania. Punya tuh 500 ya. Jadi kalau 13 itu sesuatu. Nah, British Columbia itu juga ya, top 100 itu sesuatu. Kalau apakah kemudian jangan milih itu? Enggak juga. Kalau misalkan, terutama kalau IPK kalian tinggi-tinggi, skor bahasa Inggris kalian tinggi, go ahead. Kalau emang impian kalian top 100, pilih top 100. Kalau pakai sistemnya SNMPTN, pilihan keduanya jangan top 100, gitu kan ya? Next, ini silakan dicatat ranking-rankingnya. Sebenarnya gini, mudah ya buat kalian semua juga ngecek ranking di QS Rank, websitenya QS Rank, QS RANK. Tuliskan nama kampusnya, terus itu akan keluar rankingnya. Namun ini mungkin mempermudah kalian untuk melihat. Kalau impian kalian memang sebenarnya ingin experiencing the culture, jangan pakai kata-kata jalan-jalan ya. Experiencing the culture. Itu tuh ke Turki, jilbabnya bagus-bagus guys. Jangan bilang gitu di sini. Mungkin kalian mau pakai OC. Karena kampus di luar itu for some reason kalau memang yang dicari ada pengalaman, sebenarnya semua kampus bagus gitu loh. Saya tuh nggak pernah kepikiran yang di Barcelona, tapi ketika saya ngobrol sama ada teman ada nggak di sini Pompeo, ya mereka tuh very enjoying their experience there gitu loh. Dan semua kampus bagus guys seperti ini. Itu next, nih Taiwan, Malaysia, Australia ya tuh dilihat sudah mulai muncul banyak. ISMA yang kemarin nggak banyak yang malah dihapus ya mungkin ISMA Australianya ya. Jadi baru tahun ini memang ada buka, karena kan sebelumnya emang Australia nggak buka. Next, nih dicatat, dilihat. Kalau kalian lihat tuh ada dosen mungkin di sana bisa jadi pertimbangan juga. Bisa jadi Australia itu favorit. Jadi kalau misalkan mau pertimbangkan ya mungkin juga. Dan kalau kalian model-model yang IPK-nya 3,05 ya mungkin rankingnya yang ratusan aja coba. Monash itu bagus loh juga sama. University of Adelaide kayak gitu. Apalagi itu walaupun rankingnya segitu ya, tapi kalau kalian cek saya publik banyak yang bisa didapat intinya. Next, ini selanjutnya ya. PEX itu banyak tuh teman-teman yang kesana dan nanti kalian bisa tanya teman-teman yang ke PEX itu gimana kuliahnya, pasti menyenangkan, pasti banyak yang mereka pelajari. Jadi nggak harus juga berpacu kepada ranking gitu loh untuk pengalaman yang tidak bisa tergantikan. Next, sini UK sama Ireland, mostly itu ke sana ya, nggak asli ya. Jadi pasti kalian udah banyak dapat referensi nih dari teman-teman Amin nantinya kampus-kampus yang di UK sama Ireland ini tips and tricksnya gimana gitu. Next, UK juga dilihat dulu. UCL tuh kita belum pernah ya ada dari Undar tuh yang masuk ke UCL baru ya mbak ya, baru University of Central London, College London ya, University of College London di London, ranking 8. Ada yang IPK-nya 3,95 nggak sih hari ini? Adanya 4,5. 4,5 ya. 2 semester. 2 semester. Nggak ada ya 3,95.
Ya udah, ya boleh lah kalau kalian mau nyoba. Justru saya juga penasaran soalnya, pengen tahu, pengen masukin anakku ke situ soalnya. QS dulu juga satu ya. Next. Nah, kalau tahun lalu, ini mungkin yang terakhir ya. Kalau tahun lalu batas minimal kelulusan, jadi ada batas minimal kelulusan yang ditetapkan ya teman-teman. Jadi kita melihat nilai akhir yang menjadi kriteria pelamar itu layak dipertimbangkan atau tidak. Pelamar yang memperoleh nilai akhir lebih rendah dari batas minimal dianggap tidak layak menerima beasiswa. Ini adalah ketentuan dari komitenya. Untuk diketahui saja. Nanti biasanya reviewer tahun lalu ya nih, dari tahun lalu ya. Reviewer itu memberikan catatan. Seandainya mungkin nih sudah lulus dari batas, kok kayaknya dia wawancaranya nunduk, gagap-gagap, kok nggak apa ya match up gitu dengan skor Inggrisnya, itu akan dikasih catatan. So nyangka tenang. Dan kami akan memberikan pertimbangan dan catatan apakah peserta direkomendasikan menerima beasiswa. Jadi memang ada kolomnya sih, gitu. Dan itu termasuk dengan kalau kami meragukan skor bahasa Inggrisnya atau meragukan akademik transkripnya, itu kami catat di situ. Batas minimal kelulusan, nah apapun nanti hasilnya, for some reason dikumpulkan oleh komite dan nanti yang memutuskan adalah board of directors. Jadi sebenarnya pewawancara ini hanya memberikan catatan saja. Yang memutuskan nanti ada yang namanya board of directors dan itu kita nggak tahu, kita nggak ikut campur juga. Yang ini mungkin karena doa berlaku di sini. Baik, itu saja saya rasa. Selanjutnya adalah sesi mentoring.